أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، معاشر الجماعة, wabil khusus Ta'mir Masjid At-Taubah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan panjenengan masih menyempatkan untuk hadir di rumah Allah Masjid At-Taubah untuk sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, wabil khusus saum kita, puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sampai menuntaskan akhir Ramadan tanpa suatu halangan. Dan insya Allah untuk bapak-bapak nggak ada halangan ya Pak ya. Insya Allah nggak ada, kecuali yang mimisen. Jangan seperti saya waktu kecil itu ketika mimisen mokel. Katanya karena mengeluarkan darah. Padahal yang dimaksud mengeluarkan darah itu yang membatalkan puasa adalah darahnya seorang wanita yang keluar dari ngonoan itu, gitu kan. Atau ngonoan ini paham apa enggak jenengan ini ya? Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu hadis yang menginspirasi kita mumpung di awal-awal Ramadan ini, jamaah sekalian. Ya, ada satu hadis ini dua kalimat yang begitu indah. Yang pertama, raghifa anfu rajulin idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Jadi ada dua orang yang dikatakan merugi. Raghifa anfu rajulin, cara bahasa letterleknya wong Jawa Tengah niku raghifa anfun niku napa nggih? Gruwung apa? Pirsa gruwung ya Pak jenengan ya. Gruwung itu ya gruwung lah ya. Bingung aku bahasa Indonesianya apa ini ya. Nah itu hidung yang ini loh, yang enggak sempurna ya, seperti itu. Raghifa anfu rajulin idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, yang ketika disebut namaku di sisinya tapi tidak berkenan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini berarti enggak gerungung ini. Ya. Jadi walaupun dari jauh ini kedengarannya karena mungkin agak dadak tadi ya, bukan Allah sholli alaih tapi ayu mulih gitu. Jadi Allahumma sholli alaih ini sholawat yang ketika dibaca pada saat nama beliau disebut di tengah-tengah kita. Dan ini pula jamaah sekalian yang menjadi inspirasi dari penjelasan surah Al-Anfal. Ya. Jadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia tatkala di tengah-tengah ada engkau wahai Muhammad. Ya. Digandengkan dengan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan juga tidak akan diazab manusia itu ketika mereka pandai, sering dan selalu bertaubat, beristighfar. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, maka raghifa anfu rajulin ini seseorang yang digambarkan dalam bahasa filosofinya adalah orang yang sangat rugi. Loh, selagi di surga saja tidak sempurna, ya, apalagi di neraka. Jadi ketika ngapunten Pak Budi, Pak Panuju, Ustadz Amir ini masuk di tengah-tengah surga, kalau jenengan di emperannya, kira-kira seperti itu. Tapi masih mending lah walaupun di emperannya, asalkan emperan surga daripada di aulanya neraka. Kira-kira begitu. Ya. Loh, di surga saja kehilangan keberkahannya, kehilangan kenikmatannya yang sempurna. Ini ketika apa? Yang pertama disebut nama Muhammad tidak bersolawat, dan yang kedua ya, qajaa alaihi Ramadan falam yughfar alaihi hatta yakhruj. Jadi ketika datang Ramadan, ini termasuk orang yang rugi. Ketika datang Ramadan, tapi sampai Ramadan tuntas, ya, ibadahnya bablas, ya, ngamalnya kadang tidak ikhlas, ya,
Sehingga ini yang kemudian merugi, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan berakhir. Naudzubillah summa naudzubillah. Artinya berarti ada orang-orang yang merugi, kaum muslimin yang merugi di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Nah, siapakah itu jamaah sekalian? Antara lain yaitu orang yang menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja. Ketika datang Ramadan hanya bilang wales bro. Nggak ada keinginan bagaimana ghirah kita. Makanya ketika panjenengan memasang spanduk besar di depan at-taubah itu, marhaban ya Ramadan, itu sebuah kalimat yang bukan hanya tarhib mengucapkan selamat datang, tidak. Tapi ada tarhib yang menggambarkan getaran hati panjenengan. Ya, untuk menghadapi Ramadan itu. Getaran kula jenengan, kalau boleh dianalogikan dengan ketika kula jenengan mau kedatangan tamu agung. Ya, katakanlah kita ini mau kedatangan peserta balap motor apa balap mobil sadunia misalnya ya di Mandalika gitu. Loh persiapannya sampai datangkan pawang segala kok. Itu saking kepinginnya supaya tampil hebat. Walaupun banyak pro kontra, banyak kritikan dan akhirnya dianggap sebagai lokal-lokal itu apa itu? Kearifan lokal. Ya, nanti lama-lama ada kearifan interlokal ya. Tapi ya sudahlah. Jadi kadang-kadang Indonesia ini kan pandai apa ya Pak ya? Membuli, pandai mengotak-atik ya. Ya samalah kayak saya ini kan suka ngotak-atik. Ya, saya ini terkenalnya Kiai Covid. Kenapa kok Covid? Ternyata Covid itu kozin mustafid. Ya. Kenapa kok Covid? Karena di tengah-tengah Covid tanggapannya tetap laris. Walaupun secara online lewat daring. Disebut daring, dadane sampai garing. Seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang rugi ketika datang suci Ramadan ini, diantaranya karena menganggap hal yang biasa, dianggap rutinitas belaka, dan tidak ada ghirah untuk bagaimana getaran-getaran hati kita untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan ini. Ya, panjenengan nggak usah jauh-jauh. Saya juga pernah kok jatuh cinta ya. Kalau nggak salah dulu sama Luna Maya kalau nggak salah itu. Cuman saya menjauhinya sebelum dia menjauhiku maksudnya. Ya, loh itu saja masya Allah ya persiapannya, wah macaknya yang gimana gitu kan, sehingga tampil yang luar biasa. Sehingga ketika tampil itu orang yang melihat kita cuman bilang begini, terpesona, aku terpesona gitu. Nah ketika Ramadan datang, laksana tamu agung yang kita harapkan untuk menjadi sebuah perubahan signifikan dalam segala macam kehidupan kula jenengan, maka jadikan Ramadan ini jangan sampai rugi dalam diri kita. Yaitu kita ghirahkan diri kita, semangat kita. Ya sesemangat panjenengan ini. Di tengah-tengah waktu istirahat, panjenengan sempatkan untuk sholat berjamaah, ditambah lagi dengan sharing-sharing ilmu. Ya. Saya ini bukan pengajian, saya ini bukan pengaosan, karena pengaosan itu dari kata dasar kaos. Jadi tukang bagi-bagi kaos itu pengaosan. Biasanya caleg-caleg itu. Ya, saya kan caleg nguncal ulek-ulek. Saya ini juga anggota DPR, Pak. Dewan Pengajian Rutin. Ya. Jadi situ jemaah sekalian. Satu adalah orang yang menganggap biasa ketika datangnya bulan Ramadan yang mulia. Yang kedua, adalah orang-orang yang ketika Ramadan datang, ya berpuasa, ya ketoknya dia. Nah, kelihatannya berpuasa, tapi puasanya ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Wis pokoknya lapar dan dahaga, mulai fajar sampai maghrib, wis ngono tok. Tidak berusaha bagaimana mempuasakan dirinya, memaknai makna hakikat al-imsak. Al-imsak itu menahan diri dalam segala macam perilaku kula jenengan, perkataan, perbuatan, bahkan hati dan perasaan, Pak. Ya. Sehingga jangan sampai kula jenengan kelihatannya secara syar'i formal kula jenengan berpuasa, tapi dalam perilaku, ya, dalam realita kehidupan ternyata masih banyak sartil mahpud golong. Nang pasar ngutil, nang omah jumbut, nang tonggo nyolong. Ini paket komplit ini.
Banyak orang yang datang ke masjid berpuasa, sholat berjamaah, tahlilnya Masya Allah luar biasa. Begitu keluar masjid ganti sepatu. Datang bawa sandal jepit, pulang bawa sepatu baru. Ditanya sama ibunya, loh mas, mang kok yang gak sandal jepit kok ganti sepatu anyar? Lah iya wong jare ustadz mang, tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baru, yang bagus-bagus. Yang baik-baik tak ambil, sing buruk tak tinggal. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Sehingga jangan sampai kula jenengan terkesan dengan STMJ. Ya, saum ya tetap tapi maksiat jalan, ini jangan sampai. Ini hadirin rahimakumullah, sehingga di dalam konteks ini jadikan Ramadan ini benar-benar membawa keuntungan buat kita. Jangan sampai rugi karena kita puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada bagaimana kita mengekang diri kita. Sakjane ya kepengin ngene tapi berhubung gak iso ngene wis ngono wae. Itu umat Islam harus punya konsep seperti itu. Sakjane aku kepengin ngomong ngene tapi kan aku ngomong ngene kira-kira orang itu bagaimana perasaannya, lalu kita tahan. Dua jempol kula jenengan kan sering ya kita saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai ada berita-berita hoax, berita-berita ujaran kebencian yang nanti akan mengganggu perasaan orang lain. Ini seperti itu, Pak. Ya ngapunten, Pak, ya. Ketika minyak goreng langka, minyak goreng mahal, kemudian ada yang mengatakan, ngapain sih harus semua digoreng? Mbok yo ono sing dikukus, dibrengkes. Wis ngono ku salah satu pendapat ngoten mawon. Ndak usah terus dikritik. Iya, Bu, lah nek aku kadung gawe peyek mosok tak kukus. Pak dadi bubur misalnya kan. Itu misalnya kalau kita ngomong seperti itu nanti akibatnya bagaimana? Jadi substansinya misalnya hal ini ya, solusinya seperti apa? Maka di Al-Quran itu selalu dikatakan la'allakum tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Itu berbagai macam cara. Agar kula jenengan berpikir dulu sebelum kita berkata, bertindak dan seterusnya. Maka al-imsak itu menahan diri. Dijaga dengan bingkaian hati yang mulia, hati yang bersih. Makanya ngapunten jamaah sekalian, orang Jawa itu kalau mau masuk Ramadan, saking senengnya, ya kan? Mereka kan mengadakan apa itu, Pak? Istilahnya jenengan ada nggak itu? Megengan. Ada nggak? Nah, megengan itu jangan dilihat dari segi ajarannya, tapi itu simbol media dakwah itu sebetulnya. Jadi tidak harus ada. Tapi ketika kita mengadakan megengan itu maknanya apa sih? Gitu. Megengan itu al-imsak, Pak. Menahan diri sudah siap cancut tali atau sing-singkan dengan baju menuju Ramadan yang kita harapkan merubah diri kita agar bisa menahan nafsu. Yo nafsu ngomong, nafsu makan, yo nafsu seksual. Seksual itu esek-esek njero sual itu. Itu ditahan, Pak. Sehingga kula jenengan selalu mengikuti hadis Rasulullah, hati-hati terhadap perut dan di bawah perut. Itu dua hal itu. Itu yang membahayakan manusia. Rumah tangga cengkrah bubrah ya gara-gara dua hal itu. Ya. Orang apa ayune bojone ya kan? Kadang-kadang masih. Loh itu gara-gara antara perut dan di bawah perut itu. Maka ada megengan. Ngoten, Pak. Lah megengan ini ternyata bancaannya siji tumpeng buceng nyebuto sing kenceng. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir marang Gusti Allah sebanyak-banyaknya. Selalu bersyukur karena kita akan menghadapi Ramadan. Saat ini kita sudah masuk Ramadan, syukuri dengan kita beribadah secara optimal, bekerja secara maksimal. Ya. Ibadah optimal, bekerja maksimal, dibingkai dengan tawakal secara total, golek rezeki sing halal. No, ora kok wal kedua, ora kodok, ora kadal, ora krikil, ora gragal, ora watu, ora aspal, ora haram, ora halal. Pokoknya kalu ya kuntal. Beranda karuan. Nauzubillah min. Dan ini jamaah sekalian, maka buceng, gandeng lagi buahnya jajan apa itu? Apem, ya. Kenapa kok apem? Kok enggak donat? Loh winginane Pak, badhe Ramadan itu dapat kiriman berkat itu. Sak baskom itu isinya apem tok. Sampai gedang rojo, sak cengkeh. Sampai anakku tinggal calon-calon. Loh, padahal itu mbok ya 1-2 saja lah. Yang lain makanan sing enak-enak lah, apa McD atau apa kalau terserah ya. Insya Allah hamburger aku juga nolak, Pak. Ini apa tok jadi gelundang-gelundungan. Ya. Tapi itu filosofinya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi filosofinya apem itu adalah secara etimologi apem dari bahasa afun. Afun itu dimensi vertikal adalah bertobat mohon maaf kepada Allah
dalam dimensi horizontal saling memaafkan, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu sehingga hidup kita wa'tasimu bihablillahi jami'a, kemudian wala tafarraqu, berpegang teguh pada tali agama Allah, tapi juga jangan berpecah belah. Ya. Sehingga di sini kemudian kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Itu seperti itu. Nah, maka apem, afun. Wong Jawa gak iso muni afun dadi apem. Makanya jenengan habis tarawih ada doa Allahumma innaka afun karim. Tapi ojo dirubah wong sampean wis iso Allahumma innaka apem karim ya. Enggak pareng. Ya, ini apem. Nah, terus ada lagi filosofi hakikat kenapa kok yang dipilih para wali, para ulama dulu kok apem. Apem itu salah satunya snack yang memiliki ciri khas dua warna yang berbeda. Yang atas warna putih, yang bawah coklat. Nek jenengan tak goreng ambek delok film Korea, iso-iso malah minal irni wal gosongi. Lho itu gambaran atine menungso, Bapak Ibu. Hati manusia itu dua kemungkinan. Nek gak putih bersih ya hitam legam. Gara-gara penyakit-penyakit dibersihkan. Ya. Makanya di atas apem itu ada secuil buah apa itu, Pak? Nangka. Kenapa kok bukan pencit? Ya, ini luar biasa. Lek gak ngono nanas, ya kan? Loh, kenapa kok nangka? Nangka niku cara Jawane nongko. Nongko niku ternyata dari bahasa Arab anko, bersihkan hatimu. Ngono, Pak. Anko, bersihkan hatimu. Makanya ono lagune ngono kae, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Gitu. Aja malah diganti, jagalah Siti, jangan kau nodai. Bahaya ini. Ya. Lah nek gak ngono nanas, kenapa nanas? Singkatan nahnu annas, kami adalah manusia. Manusia niku nek dijawab nih manungso manunggaling kawula marang Allah sing Maha Kuwasa, manungso manunggaling kawula marang sepadha-padha makhluk Allah sing Maha Kuwasa. Jadi tidak ada yang saling menyakiti. Disitulah maknanya Islam yang kafah, yang kemudian berdampak kepada rahmatan lil alamin. Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu ketika dirinya tidak pernah mengganggu orang lain, baik dari lisan apalagi perbuatannya. Jadi wong iku kudu rumangsa, Pak. Termasuk ceramah bareng ngerti kudu rumangsa. Nek sajake wis jamaah wis gringgingen sikile, ya wetengi luwe, ya aja suwe-suwe, ngono kudu rumangsa. Ngono, nggih kok kapan-kapan diteruske. Allahumma amin. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga kula jenengan ketika Ramadan datang ini jangan sampai merugi. Ya. Dan yang terakhir kita tuntaskan adalah ketika Ramadan datang, orang yang merugi itu meremehkan, ya, hanya memperhatikan batalnya puasa, tapi meremehkan hal-hal yang mengurangi, merusak, bahkan menghilangkan pahalanya. Ini sangat sulit, Pak. Nek trimo gak mangan minum ngono masih kucing ya iso. Kucing anakku niku Pak nek didekek nang kerangkeng sedina gak dikeki pakan minum, padha mbek kula jenengan nek poso. Gitu. Lah nggih. Jenengan duwe kambing sedina gak oleh dikon rabi karo pasangane, iku wis poso, Pak. Nah, posone kula jenengan jangan sampai hanya yang membatalkan puasa saja, yang merusak pahalanya. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai kula jenengan nanti rubba shaimin laisa lahu min syiyami ilal ji' wal atas. Banyak orang yang berpuasa ternyata nanti di akhirat itu pahalanya zong. Ya. Kenapa zong? Karena masih ada perasaan sombong. Kenapa zong? Karena amalnya kobong. Kenapa zong? Karena poso tapi sik ngrasani wong. Kenapa zong? Karena isik ngelokno wong nek arek iku udele bodong, katake bolong, lho kan. Niki lesan iki ngapunten, makanya termasuk yang dirindukan surga itu, Pak ya. Wa shaimu Ramadan, ya kan? Wa hafizil lisan, wa talil Quran, wa mut'imul ji'an. Itu 4 hal itu, Pak. Puasa Ramadan panjenengan ini nanti akan dirindukan surga dengan pintu ar-rayyan, pintu kepuasan, Pak. Ya, pintu kepuasan. Itu untuk panjenengan semua. Kemudian wa hafizil lisan, menjaga lisan. Makanya wong Jawa nek ngarani lisan apa, Pak? Cangkem, gitu. Kenapa kok cangkem? Nek gak dikencang gak iso mingkem. Apa meneh mike enak, jamaah semanak gitu. Khidmat, ibadah semangat. Wah, iki masih jam kuat iki. Masalah pertanyaannya kan iku wis gringgingen apa durung kan itu seperti itu sama. Sehingga hadirin rahimakumullah, monggo kita merenungkan makna Ramadan ini adalah secara bahasa pembakar kangge kula jenengan, pembakar dosa kita,
pembakar semangat kita, sebuah motivasi dalam hidup kita. Dan dalam tinjauan historis, Ramadan adalah saat-saat kemenangan. Perang Badar, Fathu Makkah, Perang Tabuk, bahkan termasuk kemerdekaan Indonesia di bulan suci Ramadan. Itu qadarullah itu. Dan itu harus menjadi inspirasi dan support buat kita, bahwa Ramadan tidak jadi alasan untuk kelanjutan berloyo-loyo, berlemah-lemah. Dengan alasan kita berpuasa, mulai subuh sampai maghrib turu doa. Digugah sampai ibu, Pak, bangun Pak, ini ibadah ngawur. Turu tok sedino. Hadis itu dhaif. Kalau toh dipakai, maksudnya lo tidur saja jadi ibadah, apalagi aktivitasnya. Itu yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Panjenengan dalam konteks aktivitas panjenengan bekerja maksimal, bekerja tuntas, bekerja ikhlas, ya kan? Bekerja keras dengan semata-mata ikhlas karena Allah sambil berpuasa. Ini ibadah yang luar biasa. Ya, luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan panjenengan semuanya jamaah at-taubah di TPS ya. TPS apa PTS? TPS ya. TPS itu tempat pemungutan suara ya. Suara-suara surgawi ini ya. Muga-muga jenengan kabeh ahli surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu agar kita senantiasa termotivasi dengan Ramadan ini adalah bulan penyemangat kita. Ya. Jadikan nanti outputnya Ramadan adalah menjadi jiwa-jiwa yang mukmin sejati. Mukmin sejati adalah yang memiliki perspektif ketakwaan yang komprehensif. Dengan takwa itulah kalau jenengan menjadi orang-orang yang insya Allah dijamin kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tergambar dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara panjenengan semuanya adalah orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Makanya wong Jawa gandengane apem gedang rojo, ora gedang gepok, Pak. Kenapa gedang rojo? Laksana orang yang berbuah manis, ya, senyumnya manis, perbuatannya menyenangkan orang, menyejukkan orang lain, dan disitulah hakikat orang yang bertakwa bagaikan seorang raja dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita harapkan ya Pak ya? Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidup di dunia bahagia. Nanti di akhirat juga hasanah, hidup yang bahagia juga. Yang terpenting juga adalah diselamatkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, mumpung kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa, tidak ada salahnya kita tambah 1-2 menit kita berdoa ya Bapak ya. Mudah-mudahan karena salah satu waktu yang mustajabah. Agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa liulama'ina wa lihabaibina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tamim taqsirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina mimma sya'ibid dunya waddin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para ulama masyayikh habaib kami, dan sahabat-sahabat kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, dengan ampunan-Mu terimalah taubat kami, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah seluruh amal-amal qiyam, berdiri, rukuk, sujud kami, tilawah kami, tadarus kami, zikir dan doa kami ya Allah, sehingga menjadi hidup ini hidup yang bermakna, hidup yang sekali ini hidup yang barakah dengan rezeki yang halalan thayyiban ya Allah, yang senantiasa bisa kami gunakan untuk beribadah istiqomah, bisa berziarah ke Makkah, Madinah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.